Tanpa terasa ya saudaraku, hari ini kita akan masuk pada bagian yang ketiga dari seri firman Tuhan di bulan ini. How to have a meaningful life. Kalau saudara masih ingat sekian waktu saudaraku, ada satu istilah yang cukup populer di kalangan anak-anak muda saudara. Kalau saudara pernah mendengar istilah YOLO, pernah ya saudaraku? Anak-anak muda sering mengatakan YOLO, YOLO gitu saudara. You only live once. Engkau hanya hidup satu kali. Will it be a life worth remembering? Saya akan memakai ini menjadi judul firman Tuhan pada hari ini. Kalau toh engkau hanya diberi kesempatan untuk hidup satu kali saja, akankah hidup yang hanya sekali ini saja merupakan hidup yang layak untuk diingat? Pernah nggak ya saudara terlintas dalam benak saudara, dari sekian banyaknya orang yang hidup di muka bumi ini, kira-kira loh saudara, berapa banyak orang yang saudara ingat? Dari sekian banyaknya orang ini. How many? Let's do the math ya, kita coba hitung ya. 2021 saudaraku, jumlah penduduk di dunia ini tuh kira-kira sekitar 7,9 miliar. Oke, itu hanya di 2021 saja. Kira-kira kalau dijumlah, dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, total ada berapa orang yang sudah hidup di dunia ini? Let's say katakan saya taruh ya saudara, kita taruh lah 100 miliar orang. Kira-kira kalau ada 100 miliar orang yang sudah hidup di dunia ini, berapa yang saudara ingat? Pastor, dari pelajaran sejarah, oke, gak apa-apa saudaraku. Ketika saudara ada di pelajaran sejarah, berapa nama yang masih saudara ingat sampai hari ini? Atau mungkin bukan pelajaran sejarah, tapi mungkin ada orang-orang yang memang dalam kehidupannya menginspirasi saudara. Berapa saudara? Sejujurnya kalau kita mau hitung, kita mau berhitung ya saudara, paling hanya segelintir orang saudara. Dengan kata lain saudaraku, ada sekian banyak manusia yang pernah hidup di dunia ini. Lalu ketika mereka meninggal, mereka meninggalkan dunia ini. Nama mereka terlupakan begitu saja. Izinkan saya mengatakan ini kepada saudara saat ini. Saya berdoa atas hidup saudara. That's not the kind of life you live. Bukan hidup seperti ini. Hidup yang kau hidupi. Tapi hari ini saya berkatakan atas kehidupan pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Hidupmu, hidup yang menginspirasi banyak orang. Hidupmu, hidup yang membangkitkan orang-orang. Hidupmu, hidup yang membawa dampak buat banyak orang. Sesungguhnya inilah yang diinginkan oleh seorang raja, saudaraku. Kalau boleh saya sebut, mungkin pernah menjadi raja, saudara. Adakah di antara saudara pernah mengingat nama Absalom? Pernah ya, saudaraku? Absalom juga hal yang sama, saudara. Dia menginginkan di dalam kehidupannya untuk orang-orang tetap mengingat namanya. Kita buka ayatnya terlebih dulu yuk. 2 Samuel pasalnya yang ke-18. Kita lihat 2 Samuel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-18. Saya bacakan buat saudara ya, kita sama-sama membaca ayat ini. Sewaktu hidupnya, Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di lembah raja. Sebab katanya, aku tidak ada anak laki-laki untuk melanjutkan ingatan kepada namaku. Ternyata sama saudaraku.
Absalom ingin agar namanya diingat. Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri. Sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang Tugu Peringatan Absalom. Tapi pertanyaan saya buat setiap saudara, yes. Orang-orang mengingat nama Absalom. Sampai detik hari ini kalau saya tanya kepada saudara, berapa banyak dari saudara yang pernah mendengar nama Absalom? Saya yakin saudaraku akan ada banyak orang yang mengangkat tangannya. Yes, people remember Absalom. Tapi yang sangat disayangkan, orang memang mengingat Absalom, tapi bukan atas hal baik yang dia lakukan. Yang sangat disayangkan orang mengingat Absalom atas apa yang buruk yang dia lakukan. Boleh nggak saya tanya saat ini? Saudara yang ada di tempat ini, kalau saya boleh tanya. Kira-kira saudara, kalau saudara ditanya, apa sih yang dilakukan Absalom yang saudara ingat? Kalau orang bertanya kepada saudara, Absalom itu apa? Seperti apa? Apa yang akan jadi jawaban saudara? Sebagian dari saudara akan menjawab, Pastor, Absalom anaknya Daud. Tapi ada embel-embelnya saudara. Anak Daud yang mengkudeta bapaknya. Sebagian orang lagi akan menjawab saya, Pastor, Absalom adalah anak Daud yang membunuh saudaranya, Amnon. Karena memperkosa adiknya, Tamar. Nggak enak lagi kan saudaraku? Oke, kalau ditanya lagi, apa sih tentang Absalom yang saudara ingat? Sebagian dari saudara mungkin masih mengingat bagaimana kisah ketika Absalom memperkosa gundik-gundik Daud, saudaraku. Di depan begitu banyak rakyat. Yes, nama Absalom diingat, saudaraku. Tapi sangat disayangkan. Not for the good thing. Sebaliknya, ada seorang perempuan, saudara. Yang kalau saya tanyakan kepada saudara, mungkin saudara hanya mengingat perempuan ini dengan sebutan wanita dari Betania, saudara. Tapi sampai detik hari ini, namanya tidak akan pernah dilupakan. Ingatkah saudara akan seorang wanita yang datang di bawah kaki Yesus, memecahkan buli-buli pualam berisi minyak, saudaraku, untuk mengurapi Yesus. Saya bisa melihat kepala-kepala terangguk di sini ya. Yes, you remember her. Saudara mengingat wanita ini. Sebenarnya kalau ditanya jujur ya saudara, kita juga nggak ngerti loh siapa nama perempuan ini. Betul? Tetapi kenapa dia diingat? Tahukah saudara, buli-buli pualam yang dia pegang dan dia pecahkan di depan kaki Yesus, itu bukan buli-buli pualam biasa, saudaraku. Di zaman itu, buli-buli pualam seperti ini adalah buli-buli yang tidak memiliki tutup. Satu-satunya cara orang bisa memecahkan buli-buli ini, botol ini, tidak bisa tidak, saudaraku, hanya dengan cara dipecahkan, saudara. Jadi perempuan ini memecahkan buli-buli itu bukan untuk kayak membuat efek dramatis, saudara. No, not at all, gitu. In case sebagian dari saudara mungkin berpikir kok dramatis banget ya, mesti dipecah. Kenapa sih nggak dituangin dikit-dikit? Karena memang buli-buli ini nggak punya tutup, saudara. The only way saudara bisa membuka buli-buli pualam macam begini adalah dengan break it. Dan jangan salah saudaraku, buli-buli seperti ini tuh harganya 300 dinar. 1 dinar, dicatat saudaraku, adalah upah kerja 1 hari. Dengan kata lain saudaraku, 1 buli-buli pualam semacam ini
Itu berharga 1 tahun perjuangan kerja keras dari seseorang. Ketika wanita itu datang di bawah, sujud di bawah kaki Yesus. Nonsen loh saudara, dia kumpulkan untuk membeli minyak ini dalam 1 tahun. Nonsen. Memangnya wanita ini enggak hidup Pak? Dia makan pakai apa? Kalau upah 1 tahun semua dibeliin. Enggak bisa. It takes a lifetime work. Tapi hari itu, dia sujud di bawah kaki Yesus. Dia pecahkan buli-buli itu. Dan saudara tahu apa respon Yesus melihat itu terjadi? Kita buka yuk, Markus. Markus pasalnya yang ke-14 kita lihat. Ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Saya tahu sebagian orang ketika wanita ini melakukan hal ini pada saat itu. Akan ada orang-orang yang terus mengatakan, sok cari perhatian. Kayaknya namanya netizen dari zaman dulu sampai sekarang masih sama ya, saudaraku. Enggak dulu, enggak sekarang netizennya masih sama. Tapi kita lihat apa yang Yesus katakan. Markus 14 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut untuk mengingat akan dia. She was a nobody. Ada di sini saudara yang berkata kepada saya, Pastor, ketika saya mendengar apa yang pastor katakan, will my life worth remembering? Siapa yang bakal mengingat saya ketika saya meninggal, Pastor? I am a nobody. Tapi kalau itu yang kau katakan, saudaraku, saya hanya satu di antara sekian banyak orang. Jangankan orang lain, Pastor, ulang tahun saya aja suami saya nggak inget. Sama seperti wanita ini saudaraku, she was a nobody. Tapi hari itu, apa yang dia lakukan membuat Alkitab mencatat di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut untuk mengingat dia. Doa saya, saudara. Doa saya atas pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Apa yang jadi rema untuk gereja kita di akhir tahun 2021. Kalau saudara masih ingat, Yesaya 60 ayatnya yang ke-15 bagian B. Ini yang jadi doa saya. Tidak ada satupun yang dilewatkan. You are joy to many generation. Saudara sukacita bagi banyak generasi. You are eternal excellency. Saya berdoa itu jadi atas hidupmu, saudaraku. Pertanyaannya sekarang, saudaraku. Kalau saudara ditanya, seperti apa sih saudara ingin diingat, saudara? Kalau saudara ditanya, seperti apa kau mau diingat? Kayak apa, saudara? Jangan lupa satu hal ini ya, saudara. Saudara boleh diingat atas hal-hal hebat yang saudara lakukan kepada manusia. That's okay, that's good, saudaraku. Tapi jangan pernah lupa satu ini. Belum tentu itu yang menyentuh hatinya Tuhan. Orang-orang yang namanya dicatat di Guinness Book of Record, no doubt, saudara. Mereka pasti orang-orang yang luar biasa. Enggak mungkin enggak. It takes hard work. Untuk sampai nama seseorang dicatat di Guinness Book of Record, dibutuhkan kerja keras.
Dibutuhkan disiplin tingkat tinggi, saudara. No doubt. Ada salah satu saudaraku nama, saya baca di sini ya saudaraku, karena namanya agak susah. Namanya adalah Asrita Furman, saudaraku. Asrita Furman ini adalah salah satu orang yang termasuk paling banyak memegang rekor dunia sejak tahun 1969. Satu orang saja loh saudara, satu Asrita Furman saja ini, dia memegang 600 rekor. Kebayang gak saudara? No doubt, dia adalah orang yang luar biasa. Dan hebatnya lagi dari 600 rekor, 200 diantaranya ini masih belum ada yang bisa mengalahkan sampai detik hari ini. Jelas-jelas dia orang yang luar biasa saudaraku. Salah satu rekor yang dia lakukan saudaraku, dia melakukan lompat tali sebanyak 12.000 kali. Wow, luar biasa. Dia melakukan lompat tali terbanyak di dalam air dalam waktu 1 jam. Amazing saudaraku. Dia membuat pensil terkecil yang pernah ada. Dan masih sangat banyak, 600 loh saudara. Begitu banyaknya. Itu semua luar biasa. Tapi hari ini saya ingin menanyakan pertanyaan ini. Mungkin itu hebat. Tapi lakukan sesuatu yang bukan hanya diingat oleh manusia. Lakukan sesuatu yang menyentuh hatinya Tuhan. Life worth remembering. Bukan hanya hidup yang diingat oleh manusia. Life worth remembering adalah hidup yang menyentuh hatinya Tuhan. Teman-teman di sini, kalau kau bekerja, sederhana saudaraku. Apakah yang kau kerjakan dengan satu keinginan dalam hatimu? Pekerjaanmu itu bisa menyentuh hatinya Tuhan. Kalau toh satu hari nanti kau sukses, kau berhasil. Orang-orang membicarakan tentang engkau. Apakah keberhasilan dan kesuksesanmu hanya untuk mengejar kebanggaanmu sendiri? Is it so? Apakah keberhasilan dan kesuksesan saudara hanya untuk kepopuleran, saudaraku, ketenaran? Tapi saya berdoa, jemaat keluarga Allah, kalau kau berhasil, pakai keberhasilanmu. Bukan hanya untuk mengejar kepuasanmu, bukan hanya memenuhi kebanggaanmu pribadi, tapi pakai pekerjaanmu untuk agenda Tuhan di muka bumi ini jadi dalam hidupmu. Rencana Tuhan, pakai kesuksesanmu. That's good saudaraku. Tapi pakai itu untuk rencana Tuhan digenapi melalui hidupmu. Para pelayan Tuhan, kau yang hari ini melayani, saudara yang hari ini bersama-sama dengan saya di sini melayani. Ketika kau melayani, kau melakukan semua ini, do you do it because you have to do it? Karena saudara harus melakukannya? Ataukah saya berdoa para pelayan gereja keluarga Allah, waktu kau mengerjakan semuanya ini, engkau melakukannya supaya itu menyentuh hatinya Tuhan. That is what I call a life worth remembering. Hidup yang layak untuk diingat, saudaraku. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Kita tadi sudah berbicara tentang a life worth remembering. Dan ketika kita berbicara mengenai yang satu ini saudaraku, pertanyaannya, apa sih hidup seperti apa sih yang harus kita bangun? Selama kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nafas hidup.
Hidup seperti apa sih yang harus kita bangun, saudaraku? Yang pertama, yang saudara yang catat ya, yang pertama, hidup yang berpusat kepada Tuhan, saudara. Kita kembali lagi ya, saudara. Kalau kita mengingat hidup dari wanita di Betania ini ya, saudaraku. Bahkan ada satu nama lagi yang cukup mencuri perhatian saya, saudaraku. Namanya adalah Hizkia. Kedua orang ini punya satu kesamaan, saudara. Baik Hizkia maupun wanita ini, mereka punya satu kesamaan. Kalau saudara masih ingat, pernah satu kali Hizkia jatuh sakit. Masih ingat kisahnya, saudaraku? Ingat ya. Pada saat Hizkia jatuh sakit, anehnya saudara, Hizkia itu enggak doa, minta kesembuhan. Tapi pada saat dia jatuh sakit, dia mengingatkan Tuhan satu hal ini. Saya bacakan terlebih dulu ya, saudara, ayatnya 2 Raja-Raja 20, ayatnya yang ketiga. Instead of Hizkia ini ngomong, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan lakukan ini, Tuhan lakukan itu. Hizkia ngomong ini, saudara. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Wow. Hizkia tidak minta kesembuhan, saudara. Hizkia melakukan sesuatu yang nyentuh hatinya Tuhan. Dia cuma ngomong gini, saudara. Lord, remember me. Aku mengikut Engkau dengan setia. Aku lakukan segalanya buat Engkau. Buat raja yang satu ini, saudaraku. Apa yang jadi segalanya buat dia? Bukan supaya kerajaannya sukses, that's good. Bukan supaya namanya diingat, that's good. Tapi hidupnya, dia jadikan Tuhan pusat segalanya. Dan karenanya, saudaraku, Tuhan mengingat hal itu. Dia kerjakan mujizatnya. Atas hidup Hizkia ini, saudara, ditambahkan 15 tahun dalam hidupnya. Hidup seperti apa sih, saudaraku, sebenarnya yang dimiliki Hizkia ini? Kita lanjutkan ya, 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6. Hidup kayak apa sih, saudara? Yang saya sebut punya kemiripan dengan wanita yang ada di Betania ini. Saya bacakan ya. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, dia nempel sama Tuhan, dia melekat sama Tuhannya. Tidak menyimpang daripada mengikuti dia, terus matanya tertuju kepada Tuhannya. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Kalau saudara baca, saudaraku, dari sekian banyak raja-raja yang ada baik itu di Israel maupun itu di Yehuda, enggak banyak raja yang baik. Dan lebih enggak banyak lagi raja yang dicatat seperti Hizkia ini. Dari yang sebelum, dari yang sesudah, tidak ada yang seperti dia. Itu sangat sedikit saudara mendapatkan di dalam Alkitab. Salah satunya Hizkia. Basically, saudaraku, baik perempuan yang ada di Betania, baik Hizkia, satu kesamaan yang mereka punyai. Whatever they do, Tuhan itu pusatnya. Saya berdoa, saudara, sincerely saya berdoa. Hidup yang kau bangun, Tuhan jadi pusatnya. Sebagian orang itu tanya sama saya, Pastor,
Bagaimana kalau setelah semua yang saya lakukan, after everything, pada saat orang lain meninggalkan engkau, pada saat mereka di masa-masa seperti ini tidak lagi melayani, aku tetap melayani. Aku tetap setia. Pada saat orang lain udah gak menyala-nyala lagi, pada saat buat mereka ibadah itu hanya jadi rutinitas, tapi buat aku tetap mempertahankan api itu menyala. Pada saat apa yang aku lakukan ini dianggap orang lain bodoh, dan aku ditertawakan, aku tetap setia. Tapi pastor, what if? Bagaimana kalau setelah semua yang aku lakukan itu, endingnya aku gak terima apa-apa. Ada gak di sini yang pernah punya pertanyaan kayak gitu, saudaraku? Saya tahu di masa-masa ini gak gampang. Beberapa waktu yang lalu, saudaraku, ada seorang ibu datang kepada saya dan menceritakan masalahnya. Dia bercerita bagaimana pergumulannya dengan suaminya, saudaraku. Bagaimana suaminya berselingkuh. Bisa dikatakan setiap hari suaminya itu selalu kasar, saudaraku, kepada ibu ini. Masih mending kalau selingkuhnya sama lawan jenis, saudaraku. Ya selingkuh dengan lawan jenis, ya selingkuh dengan sesama jenis. Pokoknya hidup suaminya itu sudah gak karu-karuan, saudara. Dia datang kepada saya dan dia bertanya. Saya menjawab satu jawaban yang simpel, saudaraku. Kalau kamu tanya sama saya, the choice is yours gitu. Pilihannya ada di kamu. Tapi kalau kamu memilih untuk memperjuangkan, saya katakan kepada orang ini, saudaraku, perjuangkan sampai akhir. Dan karena kamu tanyanya sama saya hamba Tuhan, saya pendeta, ya pasti saya jawab. No turning back, kan gitu, saudaraku. Tapi saya ngerti bagaimana susahnya dan bagaimana enggak gampangnya. Untuk membuat itu lebih seru lagi ya, saudaraku. Saya itu salut dengan wanita ini, kenapa? Karena despite suami yang seperti itu, saudaraku, setiap pagi dia memasakkan suaminya, saudara. Terlepas dari suaminya berkata kasar, terlepas dari dia kayak enggak dihargai, saudaraku. Dia lakukan itu setiap hari dengan setia. Sejujurnya secara manusia sama-sama perempuan, saudaraku. Di hati juga saya enggak terima, saudara. Ibu ini tuh berkata kepada saya seperti ini, saudaraku. Pastor, saya enggak keberatan dan saya akan memperjuangkan. Tapi pastor, saya punya pertanyaan. Dia ngomong ini, saudara. What if? Pertanyaan yang saya lemparkan kepada saudara. Bagaimana kalau saya tetap memilih untuk memperjuangkan suami saya tidak bercerai, saya tetap melakukan apa yang saya lakukan, saya tetap melayani suami saya, terlepas dari seperti apa suami saya. Tapi setelah semuanya itu, bagaimana kalau ternyata endingnya suami saya tetap tidak berubah dan hidup saya tetap menderita, pastor. Jujur loh saudaraku, ketika saya ditanya pertanyaan itu ya, sebagai sama-sama wanita loh. Ibu-ibu di sini kalau saudara dengar apa yang saya ceritakan ini, kira-kira pengen tak cekik saudara suaminya. Tapi saya mengingat satu ayat ini, saudaraku. Dan saya katakan ini kepada wanita ini. Bukankah kamu dan aku
Hari ini saya juga katakan ini kepada saudara, bukankah saudara dan saya adalah orang-orang yang mempercayai bahwa ada upah bagi dia yang sungguh-sungguh mencari Tuhannya. Apapun itu saudaraku. Ibrani 11 ayat 6 ini saudara. Satu ayat ini saudaraku, saya bacakan buat saudara ya. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan dengar ini saudara. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apapun saudaraku, orang di kiri kananmu boleh seperti apa. Bahkan kalau orang berkata kepada saudara, apa sih yang kamu dapat dari semuanya itu? Ingat satu hal ini. Ketika hidupmu berpusat kepada Tuhan, akan tiba waktunya nanti satu hari kelak. Ada upah yang menanti saudara di tempat ini. Boleh saya dengar aminmu yang paling keras dan pegang itu. Jangan sampai kau kehilangan imanmu. Yang pertama saudara, hidup seperti apa sih yang harus kita bangun? Hidup yang berpusat kepada Tuhan. Yang kedua, hidup seperti apa yang harus kita bangun? Berani untuk melakukan gebrakan yang positif, saudara. Buat Hizkia nggak gampang, saya tahu saudaraku. Jangan salah loh saudara, Hizkia tidak dibesarkan dari papa yang takut Tuhan loh. Sorry to say. Kalau saudara berpikir itu keturunan pastor, oh saudara berpikir ya mungkin dari kecilnya Hizkia udah dibesarkan dengan cara yang benar. Sorry saudara, papahnya Hizkia namanya Ahaz. Dan semasa hidupnya Ahaz, bangsa Israel itu jauh dari Tuhan. Hizkia tidak dibesarkan dari keluarga yang takut Tuhan. Hizkia tidak dibesarkan dari ayah yang memberi teladan. Tapi the moment Hizkia memegang tampuk pemerintahan, dia hancurkan patung-patung Baal. Ya gampang saudara buat Hizkia untuk membuat gebrakan yang positif. Saudara hidup di tengah dunia, di tengah masyarakat di mana orang-orang di sekeliling saudara berkompromi dengan dosa. Dan saudara terbiasa melihat yang namanya untuk Tuhan separuh-separuh oke. Apakah itu yang mau saudara katakan kepada saya? Hizkia lebih parah saudara. Tapi bolehkah saya tantang saudara hari ini? Regardless situasi di sekelilingmu seperti apa, I don't know. Kau dibesarkan dari keluarga seperti apa, I don't know. Tapi beranikah saudara mengambil keputusan dalam hidupmu? Hidup yang kau hidupi adalah hidup yang harus diingat. Bukan karena hanya prestasi yang kau buat, tetapi kau berani stand firm. Di tengah situasi yang tidak menentu. Boleh saya tantang saudara untuk lakukan itu? Buat gebrakan yang positif. Dalam hal ini jujur saudaraku, saya banyak belajar dari pemimpin kita, gembala sidang kita, Pastor Obaja. Saya tahu saudara, gak gampang pada saat itu untuk Pastor Obaja mengambil keputusan membangun Pondok Daud. Kita bersama sudah ngerti, yang namanya Pondok Daud seperti itu saudaraku. Apalagi 24 jam loh. 7 hari dalam seminggu saudaraku. It's not easy, gak gampang. Berapa banyak gereja-gereja yang sudah mencoba membuat hal semacam ini, saudara. It doesn't last long, nggak bisa tahan lama. Tapi pada saat Pastor Obaja mendengar rema yang dari Tuhan, bangun Pondok Daud. Oh saya salut loh saudaraku. Saya takjub dengan keberanian yang dimiliki Pak Obaja, do it. Dengan keteguhan hati yang dimiliki Pak Obaja, do it. Saya yakin akan ada orang-orang di sekeliling Pak Obaja yang bukan maksud buruk saudara. Akan mengatakan,
Pak Obaja, ya mungkin nggak usah 24 jam. Kayaknya tiap hari ada beberapa jam aja udah appreciated kok Pak Obaja. Betul? Loh, nggak gampang loh saudara. Saya yakin pada saat itu Pak Obaja itu mendengar banyak orang yang memberi masukan. Tapi satu hal yang saya angkat topi dengan gembala sidang kita. Sekali dia mendengar rema yang daripada Tuhan, dia berani stand firm di sana, dia bikin gebrakan positif. Yang saudara tahu apa yang terjadi sampai detik hari ini? Pondok Daud yang dibangun di kota Solo ini saudaraku menjadi akar roh. Buat sebagian dari saudara, saudara mungkin gak bisa melihat itu secara kasat mata ya saudara. Tapi akar roh yang ada di kota Solo ini saudaraku. Saya tuh pernah katakan kepada suami saya saudara, Pastor Jung. Satu kali saudaraku saya datang dari Jakarta ke Solo, saya masuk ke gedung gereja ini ya saudara. Saya tuh sudah bisa ngerasain vibrasinya tuh kenceng sekali saudara. Tidak heran, selalu ada kesaksian-kesaksian orang-orang yang hanya lewat pasbai gereja ini. Entah gimana disentuh hatinya sama Tuhan. Datang masuk di jamaah Tuhan bertobat. Itu saya gak heran saudara. Kejadian-kejadian yang seperti itu sangat banyak terjadi di gereja kita. Saudara tahu kenapa? 24 jam dalam sehari pujian penyembahan diangkat di hadapan Tuhan. Kadangkala untuk melakukan sesuatu yang ekstrim bagi Tuhan, saudara mungkin akan dicaci banyak orang, saudara mungkin akan dicela banyak orang, saudara mungkin akan I don't know. Tapi hari ini saya tantang saudara, kalau sama-sama kau hanya punya hidup satu kali. Hidup seperti apa sih yang mau kau bangun saudaraku? Berani bikin gebrakan positif dalam hidupmu. Bikin gebrakan positif di tempat kerjamu. Buat gebrakan positif di dalam tempatmu melayani Tuhan. Buat gebrakan positif di masyarakat, society di mana engkau tinggal. Berani saudaraku. Dan doa saya itu hidup yang kau hidupi. Life worth remembering. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Saya akan tutup dengan poin yang terakhir ini. Setialah sampai akhir saudara. Setialah sampai akhir. Izinkan saya mengatakan satu kata ini ya saudara, satu kalimat ini. Hanya orang yang menyelesaikan pertandingannya sampai akhirlah yang akan diingat. Saudara boleh start well, tapi sorry saudaraku. Percuma kalau kau nggak finish strong. Satu kali saudaraku ada dalam sebuah pertandingan lari maraton olimpiade saudara. Seorang yang namanya cukup susah saudara, John Stephen Aquari saudara. Dari sekian banyak orang yang bertanding saudaraku. Ada seorang bernama Aquari ini saudara, di tengah pertandingannya dia cedera. Dia terluka. Dan saudara tahu dong yang namanya lari maraton itu bukan lari jarak pendek. Itu lari yang sangat melelahkan sekali, dibutuhkan stamina khusus. Dalam kondisi sehat aja nggak segampang itu finish loh saudara. Apalagi Aquari ada dalam keadaan yang saat itu cedera dan dia terluka saudara. Yang hebatnya dari kisah ini saudaraku, lucunya orang lebih mengingat Aquari, media lebih memberitakan Aquari yang notabene pada saat itu bukanlah juara atau pemenang pertama dari lomba lari maraton olimpiade itu saudara. Tapi tahukah saudara kenapa orang dan media begitu membicarakan tentang kisah Aquari ini saudara pada saat itu? Karena di tengah semua cederanya, dia terluka saudara dan tidak gampang. Di tengah semua luka yang dia derita saudaraku, dia memutuskan menyelesaikan pertandingannya sampai akhir. Pada momen Aquari saudaraku memasuki garis finish. Orang-orang berdiri dan memberikan standing ovation saudaraku. Mereka bertepuk tangan atas apa yang dilakukan oleh Aquari.
Saya boleh mengajak pemain musik untuk maju ke depan. Izinkan saya mengatakan ini, saudara. It's good that you start well. Saudara nggak akan ada di sini kalau kau nggak mencintai Tuhan. Engkau nggak akan masih bertahan kalau engkau nggak cinta Tuhan. Omong kosong, saudaraku, and that I know gitu. There must be a reason you do what you do. Tapi bolehkah hari ini firman Tuhan sedikit berbicara dalam hidupmu, saudaraku? If you already start well, please finish it well. Finish it strong. Selesaikan pertandinganmu sampai akhir, saudara. Dan biarlah hidupmu, saudaraku, hidup yang membawa pujian hanya bagimu, Tuhan, segala pujian. Hidup yang worth remembering, saudara, bukan hidup yang hebat, yang diingat banyak orang saja, saudaraku. Saudara, maybe you are nobody. Tapi bolehkah saya minta kepada saudara di tengah situasi dan kondisi yang ada sekarang ini? Gak gampang memang, gak mudah. Tapi dengan kedua tanganmu terangkat, aku bisa mengatakan, Tuhan, kalau aku hidup hari ini, kalau aku melakukan apa yang aku lakukan hari ini, semuanya, pujian itu diangkat kepadamu, Tuhan. Terlepas apakah orang melihat apa yang aku lakukan, terlepas apakah orang menghargai, terlepas apakah aku mendapat sesuatu dari itu semua. Tapi hari ini satu komitmen keluar dari mulut ini, Tuhan. Oh Yesus, Tuhan, hanya bagimu, Tuhan. Come on, come on. Yang terakhir yang katakan, hanya bagimu, Tuhan, segala pujian. It's all to you. It's all to you, sir. Hanya bagimu, Tuhan, kemuliaan semua, semuanya untuk Engkau saja, Tuhan. Oh yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Karena kami tahu, saudaraku, karena kami tahu, Tuhan. Oh yes. Kemuliaan dan keagungan. Ini yang kami pegang, Tuhan. Engkau Allah yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. People might not see. Orang mungkin tidak melihat, orang mungkin tidak tahu perjuangan apa di balik apa yang kami lakukan untuk ada di posisi kami hari ini. Tapi saat ini Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu dan kami mengatakan kepadamu, biarlah hidup kami ini life worth remembering. Karena hidup yang kami hidupi
Bukan hanya sekedar diingat oleh manusia, no. Tapi hidup yang kami hidupi ini Tuhan, kami kerjakan untuk Engkau. Lebih dari segalanya, biarlah hidupmu diingat Tuhanmu. Saudaraku, dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu saat ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Apa yang sudah Tuhan berikan atas tanganmu ini dilipat gandakan. Amin. Dipakai Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan di tanganmu ini dibuatnya berhasil. Diberkati engkau dengan panjang umur, sehat sesehat-sehatnya. Amin. Diberkati masa depanmu, masa depan yang gilang gemilang. Biarlah kesaksian tidak habis-habisnya keluar dari lidah bibirmu. Amin. Diberkati pelayananmu. Pulang saudaraku, dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasihnya limpah luap atas hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati katakan bersama dengan saya dengan suaramu yang paling keras. Amin.